Halo Sobat Muda Indonesia, kembali lagi bersama Indonesia Berdaya melalui program podcast Lebih Dekat. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu perempuan hebat. Kita kedatangan salah satu pembisnis muda dan beliau merupakan salah satu perempuan yang hari ini beliau merupakan pemuda yang berkarya, berdaya, dan memberdaya. Yaitu adalah Mbak Nurul, owner dari Banana Chips. Halo, selamat malam Mbak Nurul. Malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Thank you sebelumnya. Terima kasih udah mau mampir ke Indonesia Berdaya gitu. Karena harapannya mungkin malam ini kita bisa ngobrol ya kan, membagikan cerita inspiratif kepada teman-teman khususnya anak muda yang ada di seluruh Indonesia. Kita sharing-sharing aja ya Mas. Ya, kita sharing gitu. Nah, Mbak Nurul ini merupakan owner Banana Chips. Apa itu Banana Chips, Mbak? Jadi Banana Chips itu produk olahan keripik pisang. Ini asli Cianjur sih Mas. Produk olahan keripik pisang. Ya, kita ada 5 varian rasa. Ada milk, coklat, original, green tea, strawberry. Kita juga udah pengiriman 7.000 piece lebih ke seluruh Indonesia. 7.000? Ya, dan saat ini reseller kita ada 37 orang. Reseller, agen distributor, enggak reseller. Jadi tim penjualannya. Tim penjualan. Ya, jadi kita ini sistemnya reseller, agen distributor. Kenapa kayak gitu? Karena di dalamnya kita pengen membina teman-teman yang join bisnis kita juga, biar mereka ini terciptalah mereka pengusaha-pengusaha baru. Artinya jiwa-jiwa entrepreneurship-nya itu bisa tumbuh melalui bisnis Banana. Bukan berbisnis Banana aja, tapi juga ikut memberdayakan ya, Mas. Ya, itu salah satu moto dari Indonesia Berdaya, teman. Tapi ini menarik loh, teman-teman. Mungkin kalau nanti kamera bisa di zoom ya, bisa di zoom nih. Banana Chips ada beberapa varian rasa gitu. Dan ini yang menariknya adalah yang saya lihat yang punya bisnisnya adalah pembisnis muda ya Mbak ya. Jadi Mbak Nurul ini masih mahasiswa ya sekarang Mbak ya? Ya. Masih mahasiswa dan beliau berani untuk mengambil peluang menjadi seorang pembisnis gitu. Nah, bisa nih Mbak kita sharing kepada teman-teman gitu. Kenapa masih muda gitu kan, tapi sudah berani untuk mengembangkan bisnis ini dan bahkan tadi kan sudah punya berapa? 78 reseller ya? 38 reseller gitu kan, dan ikut memberdayakan dan pelatihan mereka juga gitu. Itu bukan suatu hal yang mudah itu Mbak. Mungkin bisa diceritakan gitu Mbak, kenapa akhirnya bisa tercetus yang Banana ini kan? Iya, jadi bisnis Banana ini sebenarnya baru jalan setahun Kak. Oh, setahun jadi, ini. Setahun ini. Terus kenapa harus bisnis Banana? Karena saat itu kan pandemi tuh, saya waktu itu lagi kuliah online di Cianjur. Ketika biasanya kan saya kalau ke Jakarta itu minta uang ke orang tua kan, buat jajan, buat kesini-kesini. Tapi kan ada alasan yang jelas yaitu kuliah. Tapi ketika itu saya mikir, pemikirannya udah mulai dewasa ya Mas ya. Saya ngerasa, masa sih saya harus minta uang jajan keluar rumah, tapi nggak ada hal yang penting yang saya lakukan di luar rumah gitu. Artinya ya udahlah, gimana caranya aku harus menghasilkan di usia muda biar aku nggak ngerepotin orang tua terus. Nah, karena ada pemikiran seperti itu, lalu timbullah pertanyaan, gimana caranya? Sedangkan aku masih kuliah. Kalau kerja kan nggak mungkin pasti full time ya. Ya udah, cara satu-satunya itu berbisnis gitu. Nah, terus udah ketemu tuh jawabannya berbisnis. Terus lihatlah peluang lagi. Oh, di Cianjur ini ternyata banyak potensi pisang. Artinya ketika nanti aku bisa menciptakan suatu produk dari pisang, aku juga bisa memberdayakan petani-petani pisang. Bisa membuka peluang pekerjaan baru di bidang pertanian juga. Kenapa kayak gitu? Karena saat ini bisa jadi Indonesia ini bisa krisis pangan Mas, karena sudah sangat sedikit generasi muda yang mau jadi petani. Nah, tujuan saya pun kayak gitu nanti untuk ke depan gitu ya. Saya pengen banyak orang yang juga bertani pisang yang nantinya pisang ini akan dijadikan Banana Chips kayak gitu. Terus karena banyak potensi pisang, terus tanahnya juga ternyata mendukung di Cianjur, dan juga saya melihat
ketika itu banyak sekali orang-orang di sekeliling saya dia kena PHK mas. Miris liatnya, sedih banget. Terus pandemi ya. Ya, betul, mereka betul. juga banyak cerita ke saya, aduh susah banget ya cari kerja gini gitu. Artinya itu apa ya, jadi mental buat saya juga loh, kenapa aku anak muda nggak menciptakan pekerjaan gitu buat mereka semua yang membutuhkan kayak gitu sih. Jadi kenapa harus bisnis by Nana. Terus juga saya melihat bahwa potensi bisnis cemilan ini sangat besar. Artinya pasti semua orang butuh ngemil kan, kalau nemenin tugas, nemenin apa, Ya, betul, betul, pasti betul. butuh ngemil gitu. Terus Wah. harganya juga terjangkau mas, jadi insya Allah pasarnya mudah. Wah, ini sangat menarik teman-teman, karena beliau masih muda dan beliau berani untuk memutuskan bisnis. Tapi ini Mbak, ada hal yang menarik tadi ya, ada hal yang menarik. Tidak semua anak muda mau jadi petani. Ya. Nah, berarti salah satu tujuan By Nana ini juga mengharapkan anak muda itu jangan malu untuk bertani. Iya betul mas. Dan di Cianjur itu memang belum, anak mudanya masih banyak yang malu-malu untuk bertani lah istilah gitu ya Mbak ya. Bahkan bukan Cianjur aja, tapi hampir seluruh Indonesia petani sekarang tuh udah tua-tua gitu mas. Makanya Ya, bisa jadi Indonesia krisis pangan gitu. Gimana kalau nggak ada pisang, nggak ada padi misalnya di Indonesia, kan miris juga ya. Gimana gitu. Wah, itu cita-cita yang sangat panjang ya Mbak. Dan ya kita juga, saya pun sangat-sangat berharap itu tersebut tersampaikan dalam waktu dekat ini gitu kan, sehingga memang anak muda pun itu tidak takut dan tidak malu untuk bertani gitu. Saya sangat setuju gitu. Dan melalui ini ya Mbak, By Nana Chips ya. gitu. Oke. Ini bisa beli di mana nih Mbak? Itu di Shopee ada, Di di beberapa Blibli juga ada. marketplace ya, di e-commerce ya, di Ya, beberapa e-commerce gitu bisa. Oke, teman-teman yang mungkin mau order ya bisa langsung cek Instagramnya kali ya, Ya. di By Nana Chips, dan teman-teman bisa searching di beberapa e-commerce yang ada gitu. Oke. Tapi itulah Mbak, jadi mungkin ya kalau saya punya pandangan ya, memang berbisnis ini itu kan banyak hambatan, banyak tantangan gitu kan. Tapi bagaimana cara Mbak untuk di usia muda ini, bagaimana cara Mbak untuk melewati tantangan dan cobaan itu? Saya yakin nggak ada bisnis yang nggak punya tantangan. Betul, Mbak. betul. Setiap bisnis pasti punya tantangan gitu. Ya. Nah, Oke, jadi gimana sih cara kita buat terus bangkit dalam tantangan itu? ya, Ya, kalau saya pribadi itu saya menanamkan harus punya why yang jelas. Kenapa sih saya harus bisnis gitu kan? Kenapa sih harus ada By Nana? Biar apa sih gitu? Dan ternyata ketika kita punya why yang jelas, alasan yang jelas kita untuk bangun bisnis, apapun tantangannya, kita yakin kita pasti bisa selesaikan itu. Jadi intinya kita harus punya why yang jelas untuk menangani, menerobos semua rintangan yang ada dalam bisnis kita gitu. Harus oke, punya alasan. why yang jelas, Ya. alasan yang jelas gitu Pak ya. Sehingga Motivasi kita motivasi dalam- yang kuat gitu ya dalam setiap. Tapi pernah berada di dalam setahun ini kan, dalam setahun ini ada momen dimana betul-betul merasa down pada saat membangun bisnis By Nana ini Pak. Waktu itu sih waktu awal-awal aja sih mas, karena waktu itu banyak teman-teman yang apaan sih update mulu, jualan mulu. Oh iya. Lagi. Jadi kalau di mahasiswa sekarang itu kadang suka risih kalau ngeliat kita banyak spam ya bahasanya gitu. Tapi ya udahlah, karena saya punya why yang jelas itu ya mas. Udah nggak peduli apa yang mereka omongkan, terus aja. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah teman-teman pada nanya gimana sih cara mulai bisnis gitu. Oh berarti dulu sebelum maksudnya waktu awal-awal bangun ini itu tuh banyak dapat omongan orang gitu, banyak omongan orang yang gitu. komen, ih lu update mulu, katanya lu spam mulu gitu. Tapi ya udahlah, nggak usah didengar gitu kan. Nah, iya, dan akhirnya ini ya bukti konkret ya kan, bukti nyata gitu loh teman-teman juga. Dan ya saya rasa memang kalau seluruh pembisnis muda punya pemikiran seperti Mbak, ya mungkin Indonesia tidak akan krisis pangan. Karena kebanyakan orang juga mungkin berbisnis ya hanya mengejar keuntungan, tidak mementingkan sektor-sektor lain. Tapi itu pandangan saya gitu kan. Tapi harapannya memang ke depan pengusaha mungkin ya banyak juga gitu, dan mungkin anak muda ini Mbak, anak muda yang nonton hari ini juga mengambil peran itu gitu. Amin. Tapi kalau menurut pandangan Mbak itu sendiri nih, Mbak itu seorang perempuan, notabene perempuan itu kan udah jadi ibu rumah tangga aja gitu kan. Nah
dan kedua juga masih muda gitu kan, masih mahasiswa juga gitu kan, tapi udah terjun di dunia bisnis ini gitu kan. Nah kalau dari Mbak sendiri, itukah peran anak muda itu, maksudnya mengambil peran dan sebagainya gitu kan? Ya justru anak muda lah yang harus mengambil peran. Bukan alasan kita wanita kita diem aja cuma duduk manis gitu kan. Tapi ya sebenarnya pandangan untuk jadi ibu rumah tangga nggak salah juga, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kan itu semua pilihan ya. Ketika kita bisa melakukan lebih dari itu, kenapa enggak? Ketika kita misalnya nanti sudah menikah bisa mengerjakan jadi ibu rumah tangga, bisa bisnis. Ketika kita bisa lakukan itu, kenapa enggak gitu Mas ya pemikirannya. Terus ya disitulah peran anak muda. Kita harus memecahkan masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. Seperti saya melihat banyak orang yang menganggur, oh saya harus menciptakan lapangan kerja gitu. Ketika saya melihat kayaknya Indonesia bakal krisis pangan, saya harus gimana caranya biar nanti bisa terselesaikan itu. Jadi anak muda ini harus bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitarnya untuk menjadi solusinya. Jadi saya memposisikan bisnis saya ini sebagai solusi untuk orang-orang sekitar saya. Terus juga Mas, kalau sekarang kan banyak orang yang pengen bisnis tapi mereka bingung modalnya besar, terus betul. mereka takut rugi dan lain sebagainya. Nah, By Nana ini juga sebagai solusi. Solusinya apa? Yang pertama kita adakan pelatihan untuk para mitra kita, reseller, agen, distributor, biar mereka tuh dibimbing dari awal gimana cara jualan, gimana cara marketing gitu ya. Terus solusi untuk mereka juga ketika mereka mau bisnis tapi nggak punya modal besar, oh kita ada paket reseller yang cuma 260.000 gitu modal awalnya. Jadi ya sebisa mungkin bisnis By Nana ini bisa menjadi solusi untuk segala permasalahan orang lain gitu. Oke, amin teman, itu sangat luar biasa dan ya semoga itu tercapai ya dalam waktu dekat ini gitu. Dan ini kalau saya baca nih teman-teman, di belakang By Nana ini ada quotes ya, ini ada jangan lupa senyum hari ini ya kan. Semangat ya, kamu pasti bisa. Tenang, semua pasti ada hikmahnya. Yang kuat, kamu hebat. Jangan bosan jadi orang baik. Asik. Baca tulisan di atas, posting di IG. Nah, tapi ya saya kira memang By Nana punya tujuan lain berarti Mbak. Selain satu sisi memang menjadi bisnis, punya produk gitu kan, tapi satu sisi punya jalur lain gitu kan, maksudnya punya visi ke depannya gitu ya. Gitu. Ini sangat menarik teman-teman ya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman bahwasannya ya teman-teman muda, teman-teman juga harus berkarya gitu kan, dan teman-teman jangan malu untuk mencoba hal baru karena sangat bukti Mbak Nurul ini kan, Nurul ini awal kena keluasannya kena hujan gitu ya, kena hujan oleh teman-teman ya, tapi Mbak Nurul comeback dan coba untuk melawan itu gitu kan, dan akhirnya sekarang terbukti gitu dan sudah banyak memperkerjakan orang-orang gitu. Nah, Nurul nih, boleh nih terakhir ya kan, apa harapannya untuk perempuan muda di sana gitu kan, perempuan hebat dan seluruh anak yang ada di Indonesia gitu sekarang? Harapan saya untuk teman-teman semua anak muda sekarang, entah perempuan atau laki-laki, jangan takut untuk mencoba sesuatu, karena ketika kita takut mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Pun waktu saya dulu punya uang cuma 300.000 rupiah, Kak. Terus saya bingung kan, kalau 300.000 rupiah ini saya jadiin modal ini, kalau misalnya rugi ya udah habis, nggak ada uang lagi. Kalau misalnya maju ya alhamdulillah. Tapi saya mikir lagi, ketika saya nggak nyoba, saya nggak akan tahu hasilnya kayak gimana. Makanya untuk anak muda jangan takut mencoba, karena apapun yang kita lakukan, ketika kita berhasil ya alhamdulillah, ketika enggak pun kita bisa mengambil hikmah dari situ gitu. Terus terus soal bisnis juga, bisnis itu bisa di-copy tapi rezeki nggak bisa dipaste. Rezeki itu bisa di-copy tapi bisnis itu bisa di-copy tapi rezeki nggak bisa dipaste. Ilmu itu bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipaste. Artinya kalau misalnya teman-teman jualan, terus rekannya juga jualan dengan produk yang sama, dan ternyata rekannya ini lebih laku daripada kalian, nggak usah baper. Karena yang namanya rezeki itu nggak ada yang tahu. Artinya terus berusaha sampai tahu air zam-zam kita itu di mana pecahnya air zam-zam kita itu, rezeki kita itu di mana. Karena Allah pun pasti udah ngasih rezeki porsinya untuk teman-teman semua. Wah, luar biasa. Dan itu semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di Indonesia. Dan faktanya terakhir,
Bayi Nana ini itu sempat dipromosin sama Bupati Cianjur ya kan? Dan itu menjadi salah satu prestasi hebat juga, maksudnya anak muda, bisa katakan anak daerah gitu kan, anak daerah yang memang mencoba untuk membangun daerah juga ya kan di Cianjur. Oke, terima kasih Mbak Nurul udah membagikan obrolan inspiratifnya gitu kan, udah sharing ke kita semuanya. Ya harapannya ini bisa menjadi kisah yang menarik buat teman-teman sekalian dan diambil sisi baiknya gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan buat teman-teman sampai jumpa di episode selanjutnya.